Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di sore hari ini, sahabat-sahabat AS kalian. Ada berita yang saya pikir menarik ya. Bagaimana di siang hari ini Mahkamah Konstitusi memperingatkan pemerintah serta DPR jangan terlalu sering mengotak-atik soal batas pejabat atau jabatan ya, karena disinyalir ya tentu akan memancing keriuhan serta ya soal public interest ya. Namun yang mau saya lihat ya dari pernyataan Mahkamah Konstitusi, pemerintah DPR tak sering otak-atik syarat usia pejabat. Nah, ini saya pikir beritanya akan menarik ya. Bagaimana terlihat pernyataan ini seakan memperlihatkan kepada publik ya adanya kecenderungan miskomunikasi di dalam katakanlah trias politika ya, antara legislatif, yudikatif serta eksekutif. Tentu dalam hal ini menegaskan MK jangan sering membuat jebakan, jangan sering mengubah dan mengotak-atik masalah syarat usia pejabat, karena ya tentu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi lah yang sering rugikan. Kita tahu ya putusan 90 dan terakhir putusan 60 dan 70 ya yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini ya tentu jadi sorotan bagaimana kewenangan serta integritas dari Mahkamah Konstitusi menyangkut persoalan yang katakanlah soal publik ya. Tentu Mahkamah Konstitusi hari ini menegaskan kepada kita, kepada masyarakat semuanya, bahwa ini ada peran dari pemerintah serta DPR dalam hal ini. Ya, begitu ya sahabat-sahabat. Kita akan lihat apa yang mau disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sahabat-sahabat, karena kita tahu bahwa lembaga yudikatif ini lembaga yang mengurusi atau membawahi soal kepastian hukum dan penegakan hukum ya, tentu kita akan lihat seperti apa. Yap sahabat-sahabat. Baik ya, kita akan lihat nih ada berita terbaru dari kompas.com ya. MK minta pemerintah dan DPR tak sering otak-atik syarat usia pejabat. Baru kali ini nih ya kita mendengar pernyataan resmi dari Mahkamah Konstitusi yang katakanlah memang akibat dari DPR ya seringkali dan senantiasa MK ini jadi bahan olok-olokan warga dan masyarakat ya. Tentu dengan peringatan yang disampaikan atau barangkali kritikan yang disampaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi ya tentu akan menjadi bahan yang evaluasi ya, kalau itu juga DPR-nya mau mendengar dan pemerintah mau memperhatikan bagaimana sering otak-atiknya masalah usia pejabat. Yap sahabat-sahabat, saya akan coba bacakan ya. Jakarta, kompas.com, Mahkamah Konstitusi atau MK mengingatkan pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk tidak mengutak-atik aturan terkait syarat usia pejabat. Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangan pembacaan putusan nomor 68/PUU 2021 Romawi sampai 2024 tentang uji materi terkait syarat usia calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jadi sahabat-sahabat ASN, putusan MK itu nomor 68/PUU Romawi 2021-2024 menguji materi tentang usia ya, yang kita tahu sangat kontroversi ini. Hal ini ya kenapa diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi ya, memang
sering sekali ya menjadi permasalahan di kemudian hari, atau putusan yang sering menimbulkan permasalahan ya, ketika pejabat negara yang disinyalir belum cukup umur, lantas selalu soal batas umur ya oleh MK ya diuji kembali materinya, dan memperingatkan ya bahwa DPR dalam hal ini melalui putusan 68 garis miring PUU garis miring 2021-2024 agar DPR tidak sering mengotak-atik soal batasan umur para pejabat atau calon pejabat. Ini semakin penting ya sahabat-sahabat. Meskipun berkaitan dengan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi, Quo Mahkamah telah berpendirian hal demikian menjadi wewenang pembentukan undang-undang, kata Arief di ruang sidang gedung MK Jakarta Pusat Kamis ya. Namun penting untuk ditegaskan dalam keadaan tertentu pembentukan undang-undang tidak boleh dengan mudah maupun sering mengubah syarat usia untuk menjadi pejabat publik, ujar dia. Arief mengatakan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah tidak boleh memainkan syarat usia tersebut. Penegasan Mahkamah, kata Arief, diperlukan mengingat mengubah syarat usia paling rendah pun maupun syarat usia paling tinggi terlalu sering terjadi. Ya, ia menyebutkan hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi sebagian orang. Karena mudahnya terjadi pergeseran parameter acuan kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga atau organisasi publik, ujar Arief ya. Arief juga mengatakan jika syarat batas usia minimal dan maksimal pejabat publik sering diubah, besar kemungkinan pembentuk undang-undang akan merumuskan kebijakan penyesuaian usia untuk menghalangi hak konstitusional warga negara lainnya. Ini ya yang harus kita cermati dan garis bawahi, soal konstitusional warga negara lainnya. Ini ya penting, dengan tujuan antara lain untuk motif politik tertentu, kata dia. Nah ini jadi tujuannya memang motifnya untuk politik tertentu. Dalam sidang ini MK menolak permohonan uji materi yang meminta agar klausul berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai KPK dimasukkan dalam pasal batas usia capim atau calon pimpinan KPK. Dengan demikian pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap mensyaratkan minimal usia 50 tahun dan maksimal 65 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Yap, sahabat-sahabat AS Channel, demikian ya pernyataan dari Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dari anggota Mahkamah atau anggota MK yaitu Arief Hidayat ya. Dalam pertimbangannya membacakan putusan 68 garis miring PUU garis miring 2021-2024 tentang uji materi terkait syarat usia calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini saya pikir sangat penting ya. Bagaimana tidak kita banyak belajar dari hal Pilpres atau katakanlah putusan 60 dan 70 kemarin yang sempat mau direvisi, mau dibatalkan ya oleh badan legislatif. Tetapi ya karena cepat bergerak masa mendeklarasikan darurat konstitusi dan dari demokrasi, ya akhirnya tentu tidak menjadi dibatalkan. Nah itu salah satu contoh kenapa lantas Arief Hidayat mewanti-wanti DPR dan pemerintah agar jangan terlalu sering mengotak-atik soal batasan umur bagi pejabat. Ini penting ya sahabat-sahabat, keberlangsungan kita ke depan, bagaimana peran penting dari lembaga yudikatif dalam ini Mahkamah Konstitusi agar bisa menjaga marwah serta kehormatannya, karena kita tahu dan kita lihat bahwa konflik apapun kan selalu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Lantas ya tidak salah apa yang dinyatakan dan apa yang dinarasikan oleh Taufik Hidayat ya, karena memang hal ini ya jelas dan realitanya memang seperti itu. Dan ini tentu untuk KPK sendiri, hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang sifatnya tidak memperoleh kepastian hukum, tentu akan uji materi melalui MK. Nah ini merepotkan juga buat MK ya. Jadi banyak pertanyaan, jadi banyak permasalahan yang datang. Nah ini ya kembali MK mengkritisi DPR dalam hal ini pembuat undang-undang agar tidak sering mengotak-atik keputusan usia pejabat ya. Dimaknai ya seperti itu ya, mengacu dalam nomor 68 PUU Romawi 2021-2024 tentang uji materi terkait syarat usia calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Begitu ya sahabat, semakin menarik. Mudah-mudahan ya kritik yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ya tentu menyadarkan DPR dalam hal ini perancang atau pembuat undang-undang, bagaimana undang-undang ini atau undang-undang yang sudah ditetapkan bisa diundangkan dan dipenuhi, bisa diikuti oleh semua kalangan. Begitu ya sahabat-sahabat, dan semua orang mendapatkan keadilan dari putusan yang sudah dikeluarkan atau undang-undang yang sudah diputuskan. Itu ya yang paling penting. Untuk apa ya, belajar sekali lagi pengalaman yang sudah dari putusan 90 ya, soal batas usia juga ya, waktu itu Gibran yang berpotensi tidak bisa ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024 kemarin. Lalu yang terakhir soal pilkada batasan, ini yang paling penting. Ternyata tentu lalu ada putusan 60 dan 70 yang saya pikir putusan tersebut sudah baik ya, putusan yang sudah bisa diterima oleh semua masyarakat. Tetapi ada upaya ya dari kekuasaan dengan menekan legislatif, atau dalam konteks lain ada upaya untuk membatalkan dan merevisi putusan 60 dan 70 yang dilakukan oleh badan legislasi. Itu ya yang kita lihat. Akhirnya kalau sampai masyarakat waktu itu tidak bergerak, semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan ya tentu bisa saja dianulir dan RUU-nya dibatalkan. Tetapi ya sayang ya tidak waktu itu ya, keberuntungan memihak kita. Ini kuasa Allah. Tapi seandainya dibatalkan ya seperti apa nanti rusaknya negeri ya, rusaknya demokrasi. Tidak lagi sejalan antara eksekutif, yudikatif serta eksekutif. Ya, itu yang harus kita maknai, bahwa ya atau konteks dalam soal persatuan yang memang tidak terrealisasi kalau seperti itu, pecah ya. Ya sahabat-sahabat, begitu dulu ya yang mau saya sampaikan soal berita atau pernyataan dari Mahkamah Konstitusi memperingatkan agar DPR dan pemerintah tidak sering mengotak-atik soal batasan umur calon pejabat atau orang yang mau menjabat. Dan putusannya sudah keluar ya, putusan 68 ya, garis miring PUU garis miring 2021 Romawi 2024 yang mengatur masalah kewenangan pejabat baik KPK ya, lantas calon-calon syarat usia pejabat yang lain. Ini penting ya, sekali lagi guna mendapat kepastian hukum agar ya memang tidak terjadi konflik di masyarakat yang seperti yang sudah ya. Kita jadi dapat pelajaran dari hal tersebut. Bagaimana demokrasi masih dijunjung tinggi, bagaimana nilai dari demokrasi, serta memastikan tetap berada dalam koridor konstitusi yang baik ya, benar, agar ya negara kita negara yang teratur, negara yang maju,
badatun, thayyibatun, warupun kopur yang seperti kita inginkan bersama-sama dan cita-citakan bersama. Yap, sahabat-sahabat AS Channel, begitu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya beritakan saya ulas dari kompas.com dan yang berawal dari Mahkamah Konstitusi bisa menjadi menambah informasi dan tentu bermanfaat buat kita semua. Segitu dulu ya sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.